Halo teman-teman, aku Alfa Nasrullah dengan NIM 087. Aku Tisa Putri Wirawan dengan NIM 088. Aku Salwa Maulida dengan NIM 091. Aku Gilang Haji Ramdhani dengan NIM 100. Aku Dia Salsabila Fitriana dengan NIM 101. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis efek aktivitas operasi. Untuk itu, aku persilakan buat Salwa. Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa sih aktivitas operasi itu. Jadi aktivitas operasi itu tuh inti dari bisnis. Segala hal yang bikin perusahaan jalan dan menghasilkan uang. Mulai dari penjualan produk, pembayaran supplier, sampai bayar gaji karyawan. Semuanya masuk dalam aktivitas operasi. Nah, laporan laba rugi jadi alat buat ngelihat gimana aktivitas operasi ini berjalan. Pendapatan dari penjualan itu dicatat, beban operasional dihitung, lalu ketahuan deh berapa laba bersihnya. Tapi angka laba aja nggak cukup, kita juga harus lihat seberapa lancar arus kas dari aktivitas operasinya. Karena ini yang bakal nunjukin apakah bisnis itu benar-benar sehat atau cuma bagus di atas kertas. Jadi kalau mau nilai performa perusahaan, lihat dulu aktivitas operasinya. Mereka benar-benar menghasilkan uang atau cuma kelihatan untung tapi duitnya nggak ada. Begitu. Nah selanjutnya untuk konsep dan pengukuran laba. Jadi gini, kalau kita ngomongin laba, ini tuh ibaratnya rapot keuangan dari bisnis itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa tahu gimana performa bisnis dalam suatu periode tertentu. Nah, ada beberapa konsep laba yang sering dibahas. Pertama, ada economic income. Ini tuh cara melihat laba dari sudut pandang pemilik bisnis atau investor. Nah, intinya economic income ini ngitung seberapa besar kekayaan pemegang saham bertambah selama satu periode tertentu. Jadi, bukan cuma uang yang masuk, tapi juga perkiraan keuntungan di masa depan. Yang kedua, ada permanent income atau sering disebut dengan sustainable income. Ini tuh estimasi berapa rata-rata laba yang bisa dihasilkan bisnis dalam jangka panjang. Bisa dibilang ini semacam gaji tetapnya dalam satu bisnis. Bedanya dengan economic income, kalau yang ini lebih stabil dan dipakai buat menilai kinerja jangka panjang. Nah, terus kalau yang sering kita lihat di laporan keuangan itu disebut dengan accounting income. Nah, yang ini pakai metode akuntansi berbasis akrual, jadi nggak selalu mencerminkan uang yang beneran masuk atau keluar. Kadang ada distorsi atau aturan akuntansi atau trik manajemen laba. Makanya accounting income ini bisa dibagi jadi 3 komponen. Ada laba permanen yang benar-benar mencerminkan nilai bisnis, ada laba sementara yang cuma numpang lewat dalam satu periode, ada laba tidak relevan yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan nilai bisnis. Nah, tantangan analisis keuangan adalah memilah-milah komponen ini. Tujuannya biar tahu seberapa asli laba yang dihasilkan bisnis. Nah, terakhir ada juga konsep fair value accounting yang mulai banyak dipakai dengan model fair value accounting ini. Laba yang dilaporkan makin mendekati economic income, tapi ini juga bikin laporan keuangan lebih fluktuatif karena ada perubahan nilai aset dan liabilitas yang belum direalisasi. Next. Oke. Selanjutnya yaitu pos tidak berulang. Jadi, pernahkah kamu melihat sebuah perusahaan tiba-tiba melaporkan lonjakan laba besar, padahal bisnisnya terlihat biasa aja? Jangan langsung percaya, bisa jadi itu karena pos tidak berulang. Atau pendapatan beban yang hanya terjadi sekali dan tidak mencerminkan kinerja sebenarnya. Misalnya perusahaan menjual gedung lama dan mencatat keuntungan besar seolah-olah bisnisnya sedang berkembang pesat. Tapi apakah ini benar-benar mencerminkan pertumbuhan perusahaan? Tentu saja tidak. Banyak investor dan analis keuangan tertipu oleh angka yang terlihat mengesankan, padahal itu hanya efek sementara dari transaksi non-rutin. Inilah sebabnya mengapa analis profesional selalu menghapus pos tidak berulang saat menilai kesehatan keuangan perusahaan. Mereka fokus pada laba inti, penghasilan dari bisnis utama tanpa gangguan dari faktor luar. Jika sebuah perusahaan seringkali melaporkan keuntungan tidak berulang, ini bisa menjadi tanda bahaya bahwa mereka mencoba menyembunyikan masalah sebenarnya. Jadi, jangan hanya melihat angka laba bersih, tetapi periksa juga sumber pendapatan atau beban yang tercantum di laporan keuangan. Apakah ada keuntungan besar dari penjualan aset atau ada biaya restrukturisasi yang mengurangi laba sementara. Dengan memahami pos tidak berulang, kamu bisa melihat gambaran yang lebih jujur tentang kinerja perusahaan dan menghindari keputusan investasi yang salah.
Oke, jadi materi selanjutnya yaitu mengenai supplementary employee benefits atau imbalan tambahan bagi karyawan yang merupakan bentuk kompensasi selain gaji yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi karyawan. Salah satu bentuknya adalah kontrak kompensasi tangguhan, yaitu perjanjian di mana perusahaan membayar kompensasi kepada karyawan di masa depan. Nah, seringkali hal ini itu dengan syarat tertentu. Selain itu, ada juga hak apresiasi saham dan opsi saham yang memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau membeli saham perusahaan dengan harga tertentu. Nah, tujuan utama dari benefit ini adalah untuk meningkatkan loyalitas karyawan dan menyelaraskan kepentingan mereka dengan pertumbuhan perusahaan. Namun, dari sisi akuntansi, terdapat tantangan dalam pengakuan biaya kompensasi berbasis saham serta dampaknya terhadap laba per saham perusahaan. Meskipun begitu, imbalan tambahan ini tetap menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik dalam perusahaan. Oke, untuk materi selanjutnya kita masuk ke beban bunga, yang dimana beban bunga adalah biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pinjaman atau utang yang dimilikinya. Beban ini muncul sebagai konsekuensi dari penggunaan dana pihak ketiga dalam operasional dan investasi perusahaan. Beban bunga memiliki dampak langsung terhadap laba bersih perusahaan. Jika beban bunga terlalu tinggi, maka laba bersih dapat berkurang signifikan. Oleh karena itu, manajemen harus memastikan bahwa utang yang digunakan tetap produktif dan tidak membebani keuangan perusahaan. Dalam analisis aktivitas operasi, beban bunga biasanya dianalisis untuk memahami efektivitas struktur modal perusahaan. Beberapa perusahaan mencatat beban bunga dalam aktivitas pendanaan, tetapi dalam beberapa kasus tertentu, beban bunga bisa menjadi bagian dari aktivitas operasi jika terkait langsung dengan proses bisnis utama. Beberapa rasio yang digunakan dalam analisis beban bunga itu ada yang pertama ada interest coverage ratio atau ICR, yang dimana ICR ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga dengan laba operasionalnya. Lalu ada debt to equity ratio, yang dimana rasio ini mengukur proporsi utang terhadap modal sendiri. Lalu ada earning before tax to interest expense ratio, yang dimana rasio ini menunjukkan sejauh mana laba sebelum bunga dan pajak dapat menutupi beban bunga. Misal kita mengambil contoh pada perusahaan ABC, jika interest coverage rasio perusahaan ABC hanya 1,2, berarti laba operasionalnya hampir sama dengan beban bunga, yang mengindikasikan risiko keuangan tinggi. Sebaliknya, jika rasionya 5, perusahaan dalam kondisi lebih aman. Oke, untuk materi yang terakhir, kita akan membahas tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha dalam satu periode tertentu. Nah, bayangkan aja ada dua perusahaan dengan keuntungan yang sama besar, tapi anehnya jumlah pajak yang mereka bayarkan itu bisa berbeda. Kenapa bisa begitu? Nah, inilah yang terjadi karena adanya perbedaan cara pencatatan antara laporan keuangan dan juga aturan perpajakan. Dalam akuntansi, laba yang tercatat di laporan keuangan itu seringkali berbeda dengan laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung kewajiban pajak. Perbedaan ini bisa bersifat sementara atau temporer dan juga tetap. Perbedaan temporer ini terjadi karena ada selisih waktu pengakuan pendapatan atau biaya antara laporan keuangan dan aturan pajak. Sementara perbedaan tetap adalah perbedaan yang tidak akan berubah. Misalnya itu pengeluaran tertentu yang tidak diakui dalam pajak. Karena adanya perbedaan ini, muncullah konsep pajak tangguhan yang terbagi menjadi dua, ada aset pajak tangguhan dan juga kewajiban pajak tangguhan. Nah, aset pajak tangguhan ini berarti di masa lalu perusahaan itu membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya, sehingga di masa depan bisa mengurangi pajak yang harus dibayar. Sedangkan untuk kewajiban pajak tangguhan itu terjadi saat perusahaan itu membayar pajak lebih kecil sekarang, tetapi akan membayar lebih besar di masa depan. Nah, bagi investor dan juga analis, pajak tangguhan ini penting karena bisa menunjukkan strategi akuntansi yang digunakan perusahaan. Jika jumlahnya besar, bisa jadi perusahaan itu menerapkan praktik akuntansi yang lebih agresif untuk memperlihatkan laba yang lebih baik. Oke, sekian penjelasan dari kami.
Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua mengenai analisis aktivitas operasi suatu perusahaan. Terima kasih.